Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 8 dan pada kali ini kami akan membahas proyek akhir mikrokontroler kami yaitu Green Air Sense Solar. Nah, Green Air Sense Solar sendiri adalah jaringan sensor udara bertenaga surya untuk pemantauan polusi di Indonesia. Bisa next. Nah, untuk anggota kelompok 8 sendiri yang pertama ada Nur Aulia dengan NIM 2023-11047. Kemudian ada saya sendiri Ibrahim Habibie Alfitra dengan NIM 2023-11072. Lalu ada Zidane Arrafi Irion dengan NIM 2023-11228. Nah, untuk latar belakang masalah sendiri, yang pertama, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam kualitas udara akibat urbanisasi, transportasi, serta kebakaran lahan. Sayangnya, sistem pemantauan nasional belum mampu menjangkau seluruh wilayah secara adil dan merata. Nah, berikut beberapa faktor utamanya. Yang pertama, polusi udara menyebabkan lebih dari 7 juta kematian dini per tahun di dunia. Indonesia termasuk yang paling terdampak. Nah, yang kedua, kerugian ekonomi akibat polusi udara mencapai 32 triliun per tahun. Itu hanya di Jakarta saja. Kemudian yang ketiga, hanya ada sekitar 120 stasiun pemantau resmi di seluruh Indonesia dan mayoritas terpusat di kota besar seperti Jakarta. Yang keempat, banyak wilayah pedesaan dan terpencil tidak memiliki data ISPU lokal dan tidak bisa merespon risiko kesehatan secara tepat. Lalu yang terakhir, sistem pemantauan yang buruk turut memperparah dampak karhutla besar seperti tahun 2015 yang menimbulkan kerugian hingga 220 triliun. Nah, ada pun gagasan dan solusi dari kami, yaitu kami mengusulkan pembangunan jaringan sensor udara yang hemat energi, murah, dan inklusif, berbasis tenaga surya. Sistem ini memungkinkan pemantauan udara real-time bahkan di daerah tanpa jaringan listrik. Fitur utama Green Air Sense Solar yaitu, yang pertama, sensor PM2,5, PM10, sensor O3, CO2, dan O2 berbiaya rendah namun terkalibrasi. Kemudian ditenagai panel surya, yang berarti Green Air Sense Solar mandiri secara energi tanpa ketergantungan pada PLN. Yang ketiga, dilengkapi anemometer dan wind fan untuk data arah dan kecepatan angin. Kemudian yang keempat, komunikasi data via GSM atau LoRa ke dashboard cloud. Dan yang terakhir, tampilan data dalam bentuk dashboard publik berbasis peta interaktif. Untuk rumusan masalahnya sendiri di sini, yang pertama, bagaimana merancang dan mengonstruksikan prototipe sistem sensor kualitas udara yang mampu mendeteksi parameter PM2,5, PM10, O3, CO2, dan NO2 dengan tingkat akurasi yang memadai, namun menggunakan komponen berbiaya rendah. Lalu, bagaimana mengintegrasikan sistem pemanen energi surya, solar energy, harvesting, agar perangkat dapat beroperasi secara mandiri atau off-grid dan kontinu 24 jam tanpa bergantung pada jaringan listrik PLN. Kemudian, bagaimana mengoptimalkan pengiriman data telemetri seperti kualitas udara dan arah angin melalui jaringan komunikasi GSM atau LoRa agar tetap stabil dan saat diimplementasikan di wilayah terpencil dengan infrastruktur yang terbatas. Kemudian, bagaimana membangun sistem antarmuka atau dashboard cloud yang mampu menyajikan data visual secara real-time sehingga mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat maupun pengambil kebijakan sebagai dasar respons kesehatan. Nah, untuk tujuannya sendiri, yang pertama, merancang dan mengonstruksi unit prototipe sensor kualitas udara yang terintegrasi menggunakan komponen sensor ekonomis namun tetap memiliki akurasi fungsional untuk pemantauan mandiri. Yang kedua, mengembangkan sistem catur daya mandiri berbasis solar energy harvesting yang mampu memanen daya secara otomatis untuk menjamin operasional perangkat secara kontinu tanpa ketergantungan pada sumber listrik eksternal. Yang ketiga, mengimplementasikan sistem transmisi data jarak jauh menggunakan protokol komunikasi nirkabel seperti GSM atau LoRa yang tangguh untuk menjamin stabilitas pengiriman data parameter udara dari lokasi pelosok ke server pusat. Kemudian yang keempat, membangun platform antarmuka digital atau dashboard cloud yang mampu memproses dan menyajikan visualisasi data kualitas udara secara real-time sebagai sistem informasi bagi masyarakat dan rujukan teknis pemantauan polusi lokal. Kemudian ada manfaat, di mana yang pertama itu bagi mahasiswa, di mana pengembangan kompetensi teknis, hard skill, di mana mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu mikrokontroler, teknik sensor, dan sistem tenaga surya ke dalam sebuah produk nyata. Hal ini mencakup kemampuan merancang sirkuit, integrasi perangkat keras, hingga pemrograman data berbasis cloud bagi masyarakat, warga pedesaan, dan daerah terpencil. Pemetaan informasi masyarakat mendapatkan akses informasi kualitas udara yang sama dengan warga perkotaan, sehingga melakukan tindakan preventif seperti menggunakan masker saat kadar polutan meningkat. Kemudian ada ketiga itu bagi masyarakat, warga pedesaan, dan daerah terpencil. Pemerataan informasi, masyarakat dapat mengakses informasi kualitas udara yang sama dengan warga perkotaan sehingga melakukan tindakan preventif seperti menggunakan masker saat kadar polutan meningkat. Kemudian keempat itu bagi sektor kesehatan, puskesmas atau rumah sakit. Deteksi dini risiko ISPA, di mana membantu kesehatan memprediksi potensi lonjakan penyakit pernafasan di suatu wilayah berdasarkan penurunan kualitas udara yang terekam. Kemudian ada sensor kualitas udara, di mana sensor kualitas udara merupakan perangkat elektronik yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi polutan di udara. Parameter yang umum dipantau meliputi partikulat, PM
PM2,5 dan PM2,5 dan PM10, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida, CO dengan karbon dioksida, CO2, kemudian ada nitrogen dioksida, NO2, dan ozon, O3. Kemudian sensor memiliki beberapa jenis yang banyak digunakan dalam pemantauan kualitas udara antara lain. Yang pertama itu sensor partikulat atau PM sensor, kemudian kedua itu sensor gas, kemudian yang ketiga itu sensor suhu dan kelembapan. Kemudian ada Internet of Things atau IoT dalam sistem monitoring, di mana Internet of Things atau IoT berfungsi sebagai tulang punggung komunikasi yang memungkinkan perangkat fisik terhubung secara otomatis ke jaringan internet untuk bertukar data tanpa interaksi langsung manusia. Dalam sistem ini, IoT mengintegrasikan berbagai sensor melalui microcontroller seperti Arduino dan ESP32, serta modul komunikasi seperti GSM dan LoRaWAN. Teknologi ini memastikan pengiriman data parameter kualitas udara dan darah angin dari lokasi terpencil ke server pusat tetap stabil, meskipun infrastruktur komunikasi terbatas. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita masuk pada diagram flowchart. Di sini kita diawali dengan start, lalu akan diproses dari desain sistem, lalu diproses lagi dalam pengadaan komponen. Lalu masuk ke bagian dedication, yaitu komponen sesuai atau tidak. Kalau tidak, maka akan diretur atau diganti komponen yang rusak. Balik lagi ke pengadaan komponen. Jika yes, maka akan diproses dari perakitan unik, lalu diproses lagi ke install firmware. Nah, jika firmware sesuai tidak atau iya, jika tidak, maka diproses lagi replace firmware, lalu diulang ke install firmware. Jika sesuai, maka akan dilakukan kalibrasi sensor. Lalu masuk ke bagian dedication, apakah kalibrasinya sesuai atau tidak. Jika tidak, maka dikalibrasi ulang. Lalu jika iya, maka akan masuk ke proses QC, fisik, dan IoT. Nah, lalu masuk ke discussion lagi, apakah sudah lolos QC. Jika tidak, maka akan diperbaiki. Jika iya, maka akan diproses dalam pengemasan, lalu akan didistribusi. Lalu diproses lagi ke instalasi, lalu diproses lagi ke monitoring, dan diproses lagi ke evaluasi. Lalu untuk penjelasan flowchart-nya selesai, bisa di next. Oke, kita masuk ke rancangan perangkat green air solar. Rancangan teknis perangkat green air solar dibangun di atas arsitektur yang mengintegrasi 4 subsistem utama, yaitu sensor kualitas udara, pengolahan data, komunikasi nirkabel, dan catung daya mandiri. Setiap bagian dirancang untuk bekerja secara terpadu guna memastikan sistem tetap stabil dan berkelanjutan dalam menghasilkan data pemantauan lingkungan yang akurat. Lalu sistem menggunakan kombinasi sensor fungsional namun ekonomis yang mencakup parameter partikulat PM2,5 dan PM10 serta gas berbahaya seperti CO, karbon dioksida, nitrogen, dan oksigen. Pengolahan data dilakukan oleh unit pengendali utama yaitu menggunakan Arduino Mega 2560 dan ESP32 yang bertugas membaca nilai meta sensor, mengolah interval pengambilan data, dan memproses menjadi format siap dikirim dengan beban komputasi serta konsumsi daya minimal. Bisa di next. Lalu bagian untuk implementasi untuk merealisasikan jaringan green air solar secara nasional diperlukan strategi bertahap yang mencakup riset, produksi, edukasi, hingga integrasi dengan sistem lingkungan resmi. Berikut patung utamanya dalam rentang waktu sekitar 3 tahun. Yang pertama itu persiapan dan pilot sekitar 0-12 bulan. Desain akhir sistem seperti sensor, panel surya, jaringan, dan aplikasi disusun dan diuji coba di 3 lokasi, yaitu kota padat, daerah rawan kahutlah, dan desa terpencil. Untuk indikator suksesnya, sensor aktif lebih dari 3 bulan, data ISPU daring, kalibrasi awalnya akurat. Lalu yang kedua ada produksi dan skala awal sekitar 12-24 bulan, produksi sekitar 100-200 unit, dan distribusi ke 5-10 provinsi prioritas. Lalu ada pelatihan teknisi lokal yang dilakukan. Untuk indikator suksesnya, sensor berfungsi, data real time tersedia, tim daerah mampu memelihara alat. Lalu yang ketiga, distribusi nasional sekitar 24-30 bulan, perluasan ke 200-300 titik sensor, edukasi publik, dan integrasi ke portal ISPU nasional. Untuk indikator suksesnya itu cakupan wilayah meningkat, data digunakan untuk kebijakan lokal. Lalu yang terakhir integrasi dan optimalisasi sekitar 30-36 bulan. Sinkronisasi dengan Sipogi, perbaikan algoritma, evaluasi sistem, dan penguatan regulasi. Indikator suksesnya semua provinsi terhubung, data digunakan dalam kebijakan nasional. Boleh di next. Lalu untuk dampak dari implementasi jaringan green air solar diharapkan membawa perubahan sistemik dari sisi kesehatan masyarakat hingga kebijakan publik. Untuk prediksi dampak gagasan, yang pertama pada dampak sosial dan kesehatan, itu masyarakat di semua wilayah termasuk pedesaan mendapatkan akses setara terhadap data kualitas udara. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan perlindungan dari risiko polusi udara seperti ISPA dan penyakit kronis. Yang kedua, pada dampak lingkungan, itu memungkinkan deteksi dini terhadap kebakaran hutan, emisi industri lokal, dan kondisi udara ekstrem. Dan yang kedua, mendorong penanganan cepat dan perlindungan ekosistem dari kerusakan akibat polusi. Lalu dampak kebijakan dan tata kelola, data real time menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis bukti atau evidence basic politics. Yang kedua, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan kualitas udara oleh pemerintah dan masyarakat. Bisa di next.
Ini dapat dilihat ini untuk rancangan anggaran biaya sekitar total biaya 3.790.000. Bisa di next. Bis. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.